Kali ini saya akan membahas satu topik, apa aja yang menyebabkan moms harus lahir secara sesar. Jadi sesar itu bukan suatu momok ya, jadi jangan kalian anggap, aduh dok saya harus sesar, waduh nanti saya nggak jadi ibu sepenuhnya nih. Jangan. Banyak sekali penyebab-penyebab yang mengharuskan moms melahirkan secara sesar. Apabila yang dulunya moms melahirkan secara sesar dan kurang dari 2 tahun atau kurang dari 18 bulan moms sudah melahirkan lagi. Nah itu memang kita sarankan untuk lahir secara sesar. Tetapi apabila moms mengalami infeksi, misalnya moms mengalami infeksi yang berat sekali sampai menggigil, demam, terus udah pecah ketuban lama, udah keluar cairan berwarna hijau, nah itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dilakukan. Untuk jarak melahirkan secara sesar, itu sebaiknya 2 tahun, sama seperti lahir secara normal. Tetapi hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, apa aja yang menyebabkan moms harus lahir secara sesar. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalau ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Sedikit gambaran mengenai lahir secara sesar. Jadi sesar itu bukan suatu momok ya, jadi jangan kalian anggap, aduh dok saya harus sesar, waduh nanti saya nggak jadi ibu sepenuhnya nih. Jangan. Jadi pola pikir seperti itu adalah pola pikir yang tidak tepat. Jadi metode sesar itu adalah suatu metode untuk moms melahirkan. Jadi ada pilihannya nih. Dulu lahir hanya bisa secara normal, tapi karena ada indikasi atau ada penyebab-penyebab sehingga moms tidak dapat lahir secara normal, jadi ditemukanlah metode lain yaitu sesar. Nah, sesar ini moms akan melahirkan, jadi perutnya akan dipotong di bagian bawah gitu ya, dibuka supaya bayi dapat lahir. Tujuannya adalah untuk meminimalkan komplikasi yang dapat terjadi. Selain itu, tujuannya supaya kesejahteraan ibu dan janin itu terpenuhi. Jadi, jangan dipikir sesar itu selalu berakibat buruk terhadap ibu dan janinnya ya. Banyak sekali penyebab-penyebab yang mengharuskan moms melahirkan secara sesar. Secara umum kita bagi menjadi 2. Yang satu adalah indikasi dari ibu, yang kedua adalah indikasi dari janin. Indikasi dari ibu itu misalnya panggulnya sempit. Nah, buat moms yang mempunyai panggul sempit itu jangan khawatir dulu, karena dengan panggul sempit belum tentu nih janinnya juga besar dan tidak bisa lahir. Pada saat moms misalnya panggulnya tidak begitu besar, tetapi ukuran janinnya juga tidak terlalu besar. Nah, itu masih ada kemungkinan untuk bisa lahir secara normal. Tetapi, apabila sudah diperiksa sama dokternya dan ternyata memang panggulnya sangat sempit nih, yang memang tidak memungkinkan untuk melahirkan janin. Nah, itulah saatnya untuk dilakukan sesar. Penyebab berikutnya, apabila yang dulunya moms melahirkan secara sesar dan kurang dari 2 tahun atau kurang dari 18 bulan moms sudah melahirkan lagi. Nah, itu memang kita sarankan untuk lahir secara sesar. Tetapi apabila moms hamil berikutnya itu sudah lebih dari 18 bulan atau sudah lebih dari 2 tahun jarak melahirkannya, itu moms masih bisa untuk mencoba lahir secara normal, yang kita sebut dengan VBAC. Jadi itu singkatan dari Vaginal Birth After Cesarean ya. Jadi itu bukan lahir secara normal, tetapi lahir per vaginam, lagi setelah yang dulunya lahir secara sesar. Namun untuk VBAC sendiri itu juga tidak semerta-merta nih. Jadi dia ada beberapa syarat lainnya. Nah itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter kandungannya ya. Hal yang berikutnya dari faktor ibu adalah yaitu moms mengalami preeklamsi atau tekanan darah tinggi. Nah, mengenai preeklamsi, apa saja preeklamsi itu, jenis-jenisnya, penyebabnya, itu sudah ada videonya, tinggal klik linknya di sini ya. Tinggal nonton, karena di video itu sudah dikupas tuntas mengenai preeklamsi. Lalu, penyebab berikutnya adalah dari kehamilannya sendiri. Misalnya, letak plasentanya itu menutupi jalan lahir, yang kita sebut dengan placenta previa. Nah, mengenai placenta previa juga sudah ada videonya, tinggal klik linknya di sini untuk ditonton ya. Lalu penyebab berikutnya apabila moms mengalami infeksi. Misalnya moms mengalami infeksi yang berat sekali sampai menggigil, demam, terus udah pecah ketuban lama, udah keluar cairan berwarna hijau. Nah, itu sebaiknya dipertimbangkan untuk dilakukan sesar. Lalu penyebab berikutnya apabila posisi janinnya sungsang, terutama untuk moms yang hamil pertama kali. Itu juga sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter yang menangani. Karena posisi janin sungsang itu banyak sekali posisinya. Nah, untuk mengatasinya gimana, tinggal nonton videonya, ada linknya di sini ya, tinggal diklik aja. Penyebab berikutnya dari kehamilan, misalnya moms sudah mengalami pembukaan, terus pecah ketuban, terus posisinya sungsang, itu ada kemungkinannya untuk tali pusatnya keluar terlebih dahulu. Nah, pada saat tali pusat keluar terlebih dahulu, itu kemungkinan terjadi jepitan di tali pusat sehingga aliran darahnya ke janin itu menjadi tidak lancar.
Nah, pada saat terjadi seperti itu, sebaiknya harus langsung segera dilakukan persalinannya. Nah, kita lanjut ke penyebab dari bayinya. Penyebab dari bayi itu biasanya apabila detak jantung janinnya itu kurang bagus. Hal tersebut bisa diakibatkan oleh aliran darah yang ke janin itu kurang bagus, atau terjadi kompresi atau penekanan di kepala bayi, sehingga dapat menyebabkan aliran darah ke bayi atau ke janin atau bahkan ke otak janin itu menjadi terganggu. Penyebab berikutnya apabila moms hamil lebih dari satu janin, misalnya hamil kembar, 2, kembar 3. Nah, itu ada pertimbangan tertentu untuk melahirkan secara sesar. Apabila janin yang terletak paling bawah itu adalah posisinya sungsang, nah itu saatnya untuk dilakukan persalinan secara sesar. Untuk jarak melahirkan secara sesar, itu sebaiknya 2 tahun, sama seperti lahir secara normal. Tetapi banyak juga misalnya moms yang belum setahun udah hamil lagi. Nah itu tidak perlu khawatir, langsung konsultasikan dirinya ke dokter kandungannya ya. Sampai saat ini belum ada batasan tertentu untuk jumlah maksimal melahirkan secara sesar. Namun ada beberapa orang yang sampai melahirkan 5 kali secara sesar. Sebaiknya untuk menjaga jumlah anak atau mengatur jarak antar kehamilan, sebaiknya moms langsung konsultasikan dirinya dengan dokter kandungan dan untuk menggunakan KB. Itu adalah contoh-contoh penyebab moms harus melahirkan secara sesar. Namun tidak hanya terbatas di contoh-contoh itu aja, masih ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jadi, moms harus konsultasikan diri moms ke dokter yang menangani, karena dokter yang menangani moms adalah yang paling tahu kondisi moms ya. Sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.